Pemirsa, sertifikasi halal untuk obat, wacana ini sebenarnya sudah lama ada dan kini kembali mengemuka. Pendapat pro dan kontra pun bermunculan mengenai perlu tidaknya sertifikasi halal pada obat ini. Lalu bagaimanakah seharusnya solusi terbaik mengenai wacana ini? Kita akan membahasnya bersama Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Kesehatan Indonesia, Dr. Marius Wijayarta, dan bergabung melalui telepon Dirjen Bina Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes, Maura Linda Sitanggang. Ya. Saya langsung ke Bu Maura. Bu Maura? Ya, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Ibu, terkait wacana sertifikasi halal obat ini yang kembali muncul, ini bagaimana hingga saat ini posisi Kemenkes atau sikap Kemenkes, Ibu? Saya pikir yang paling penting kita bisa membedakan antara fatwa dengan sertifikasi. Ya. Sertifikasi itu artinya sudah memasuki ranah hukum di mana kriteria harus jelas, kemudian persyaratan baik itu administrasi ataupun teknis harus jelas. Halo? Iya. Iya, Ibu, tetapi sejauh ini kriteria yang ditetapkan oleh Kemenkes sendiri bagaimana, Ibu? Sebenarnya kriteria untuk produk di Indonesia itu sudah sangat jelas ya, bahwa setiap produk farmasi itu harus didaftarkan, jadi namanya sertifikasi izin edar. Nah, obat itu merupakan suatu hasil riset 10-20 tahun, kemudian produk-produknya, bahan-bahannya, proses produksinya itu sangat kompleks dan itu dinilai dan menjadi suatu persyaratan harus transparan bagi publik. Oleh karena itu informasi pada label itu sangat jelas. Nah, itu yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Apakah itu informasi mengenai bahannya ataupun informasi tentang proses produksinya, itu sangat transparan dan ada di dalam labelnya. Jadi itu yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Di dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Badan POM tentunya untuk menjamin bahwa obat-obat yang beredar itu terjamin khasiat, keamanan mutu, dan informasi yang jelas dan transparan untuk masyarakat. Ya, jadi bisa dikatakan dari Kemenkes sendiri menganggap ini tidak perlu lagi ada sertifikasi halal karena sudah ada jaminan dari Kemenkes dan POM, seperti itu? Kami tidak mengatakan seperti itu karena sertifikasi yang kami lakukan adalah di bidang persyaratan teknis dan administrasi itu sudah sangat jelas. Jadi bukan sesuatu yang di luar hal itu yang kami bicarakan. Oke, berkaitan dengan tadi ada statement dari Ibu Kemenkes yang lebih memperhatikan ini bagaimana jika pasien sudah membutuhkan seperti itu. Apakah ini bisa dibilang masyarakat bisa menilai jika ditunda dulu atau mungkin penolakan dari Kemenkes seperti itu, Bu Maura? Saya tidak berbicara untuk sesuatu yang bukan merupakan usulan dari Kementerian Kesehatan ya. Yang jelas kita melakukan penilaian terhadap produk secara komprehensif dan informasi kepada penduduk sudah sangat jelas. Dan kita tahu bahwa produk obat itu adalah produk yang sangat-sangat kompleks. Kecuali dia hasil penelitian, kemudian bahan baku 95% dibuat di luar negeri. Jadi proses produksinya itu di luar, itu adalah faktor eksternal. Kemudian tetapi dilakukan penilaian di mana informasinya jelas semuanya di label produknya. Oke, berkaitan dengan usulan dari Bu Nafsia tentang pembedaan antara obat dan makanan, bagaimana Bu Maura? Saya pikir masyarakat bisa menilai makanan dan obat berbeda ya. Makanan itu seperti kita mengambil sesuatu, terus kemudian membuatnya langsung berdasarkan proses produksi dan segala macam. Kalau obat itu sebenarnya sama dengan kalau kita bisa mengatakan itu beracun, kalau tidak digunakan sesuai dengan indikasi, sesuatu yang tidak diinginkan, tetapi harus dilakukan untuk kesehatan, terus kemudian ada dosisnya tertentu tidak diinginkan sebagai suatu kenikmatan, itu yang pertama. Jadi ada unsur kedaruratannya. Kedua, itu adalah hasil penelitian dari non-klinik ke manusia, terus kemudian diuji, terus diteliti. Jadi dari obat yang diteliti itu mungkin yang bisa berhasil menjadi obat itu hanya
ya sedikit, nggak 100% dari yang diteliti. Baik, oke, Pak Marius tadi sudah dijelaskan jika dari Kemenkes sendiri sudah ada standar seperti itu untuk penilaian obat-obatan seperti itu. Apakah Anda melihat memang hanya perlu itu saja atau harus perlu ada sertifikasi halal seperti itu, Pak Marius? Jadi kita sangat setuju dengan Ibu Muara Linda Sitanggang ya. Tapi yang mengatur ini kan sebetulnya Badan POM ya. Waktu registrasi kan ada aturannya. Dulu tahun 2008 pernah ada aturan masalah ini ya. Jadi yang diduga mengandung ini perlu dilakukan sertifikasi halal ya atau haram. Nah, ini kita mengacu ke Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 99 ya. Di sini dijelaskan konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur. Dan juga ada hak lain yaitu hak untuk memilih ya. Jadi pada tahun 2008 Badan POM waktu itu Ketua Kepala Badan POM Dr. Rusnia ya itu sudah menerbitkan mengatur masalah ini. Jadi kalau dibilang belum ada aturan sudah ada. Tapi 2010 begitu beliau pensiun dihapus oleh pengganti beliau. Baik, saya konfirmasi dulu ke Bu Maura. Bu Maura, apa memang benar 2008 sudah pernah ada ini Bu pengaturan berkaitan sertifikasi halal? Iya, 2008 ada peraturan Kepala Badan POM, terus kemudian ada revisi peraturan Kepala Badan POM juga 2010. Tetapi di dalam revisi ini tidak ada keterkaitan dengan penghapusan dari informasi. Jadi di dalam hal ini konsepnya bahwa kalau dia mengandung babi ataupun di dalam proses itu mengandung babi atau unsur-unsur tertentu yang dianggap haram, seperti itu harus ada informasi dalam bentuk-bentuk misalnya di dalam kotak ataupun seperti apa. Terus kemudian yang kedua yang saya pikir perlu diinformasikan kepada publik, obat itu jikalau ada alternatif yang bukan porsin, yang porsin itu dilarang. Nah, misalnya contohnya dulu insulin itu berasal dari porsin ya. Tetapi sesudah ada perkembangan, bisa dari human, bisa dari bovin, bahkan bisa dengan rekayasa genetik, kemudian yang dari porsin atau babinya itu dilarang. Kemudian kalau cangkang kapsul juga begitu. Jadi karena itu berasal dari hewan, karena sudah ada yang dari bovin, itu dilarang untuk memakai yang dari babi seperti itu. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan kembali dialog ini Bu karena kita harus jeda pariwara. Tetap bersama kami pemirsa. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dan masih bersama saya Bapak Marius dan juga di sambungan telepon ada Ibu Maura Linda Sitanggang dari Kemenkes. Ini saya ke Pak Marius. Pak Marius, tadi sudah dijelaskan harus ada informasi berkaitan dengan ada babi atau tidak. Lalu ada alternatif pengganti atau tidak. Apakah memang yang terjadi di lapangan sudah ada Pak informasi seperti itu? Dari dulu kan kebetulan saya anggota tim juga tuh waktu itu sertifikasi masalah halal enggaknya ya. Jadi waktu itu bahkan saya usulkan ya, karena terus terang aja orang kan agak informasi kan dari label ya. Kalau perlu kasih gambar unsur babinya, kasih gambar babi. Ya, tapi selama ini labelnya sudah cukup menjelaskan jika itu ada kandungan babi. Kalau menurut saya siapa yang tahu ada porsin segala macam. Paling orang yang teknis ya mungkin tahu ya. Contohnya dulu kan pernah ada rame juga masalah vaksin meningitis ya. Terus insulin kan dulu dari pankreas babi ya, sekarang memang udah ada gantinya. Terus juga kapsul ya, dulu kan yang kapsul yang mulus bagus kan unsurnya kan ada unsur babinya. Kalau yang sekarang memang udah diganti dengan unsur sapi ya. Tapi ini harus diinformasikan supaya konsumen bisa milih. Nah kalau perlu nanti ada MUI-nya di situ. Jadi nggak semua obat memang harus disertifikasi. Tapi kalau ada dugaan kecenderungan itu sebaiknya kerjasama dengan LPP MUI. Baik, Bu Maura, ini Pak Marius bilang kurang informatif kecuali orang-orang yang berlatar belakang medis mungkin akan mengetahui. Bagaimana Bu tanggapannya? Kalau kita melihat, saya pikir ini bisa diunduh ya di website peraturan Kepala Badan POM yang tahun 2010 untuk obat yang mengandung babi itu harus ditulis mengandung babi di dalam suatu kotak. Dan kalau pada proses pembuatannya itu bersinggungan walaupun tidak mengandung babi, harus ditulis pada proses pembuatannya bersinggungan dengan bahan bersumber babi dan itu di kotak tebal. Jadi masyarakat sebenarnya tidak perlu khawatir. Lihat di dalam kemasannya itu ada kotak tebal, ada tulisan mengandung babi atau
pada proses pembuatannya bersinggungan bahan bersumber babi. Saya pikir ini dalam bahasa Indonesia dengan kotak tebal, dengan tulisan tebal. Tetapi sosialisasi sendiri bagaimana Ibu ke masyarakat? Mungkin banyak masyarakat yang tidak terlalu tahu seperti itu. Pengawasan dan melihatnya dari Kemenkes sendiri bagaimana yang sudah berjalan sampai saat ini, Ibu? Iya, obat ini kan khusus sekali obat, ya. Obat ini tidak dibeli di supermarket seperti makanan seperti itu. Obat itu ada yang diresepkan, ada yang tidak diresepkan. Tetapi obat itu pelayanannya adalah bersama dengan informasi dan komunikasi. Informasi pada label, komunikasi antara tenaga kesehatan dengan pasien ataupun konsumennya. Nah, ini yang harus kita tingkatkan di dalam hal ini. Jadi itu bukan barang-barang seperti kita pergi ke supermarket dan membeli makanan. Nah, jika kita berbicara berkaitan dengan obat-obat yang gampang atau mudah dibeli masyarakat, seperti di supermarket pun ada seperti itu, Bu. Apakah memang sudah dijamin memang bebas dari hal-hal yang dikhawatirkan masyarakat? Ya, sebenarnya itu adalah hal lain ya. Produk ilegal sama produk tidak ilegal. Itu bukan permasalahan halal atau tidak halal. Nah, untuk hal-hal seperti itu, masyarakat diharapkan atau dihimbau untuk membeli obat pada saluran resmi, pada apotek, dan mintalah informasi dari tenaga kesehatan yang ada di situ. Oke, Pak Marius, ini berarti masyarakat yang dituntut harus lebih aktif. Apakah cukup, Pak, dari yang sudah disampaikan dengan penulisan tebal seperti itu, yang Anda lihat di lapangan seperti apa? Kalau menurut saya, sekarang kan banyak tuh kapsul-kapsul dari obat yang udah jadi, cuma diregistrasi ya. Itu kan ada dugaan ya, kata saya itu. Kapsulnya apa betul-betul halal atau haram kita nggak tahu ya. Nah itu sering masuk ke saya tuh sering ya. Terus masalah vaksin meningitis yang kemarin heboh ya. Masyarakat sampai nanya ke kita ya. Contohnya kasusnya meningitis yang tahun 2010 ya, sampai kita melakukan konferensi pers ya. Karena ada dugaan-dugaan katanya kurang informasi. Ada katanya isunya kalau yang baru yang meningitis yang untuk haji itu malah kontaknya dengan unsur babi meskipun sebagai katalisator itu katanya lebih 2 kali dibandingkan yang lama. Bahkan penelitinya sendiri LPPOM itu melapor ke saya. Sekarang penelitinya sudah keluar karena hati nuraninya tidak bisa lah ikut-ikutannya kayak gitu. Jadi yang begini-begini harusnya aktif ya. Kalau menurut saya solusinya gampang ya. Kita duduk bareng LPPOM MUI dalam hal ini Kementerian Kesehatan, mungkin dari Badan POM, karena yang mengeluarkan registrasi, duduk bareng lagi untuk melihat masalah-masalah yang jangan dianggap enteng, jangan hanya berantem aja kelihatan satu bilang begini, tapi duduk bareng-bareng ini kan supaya melindungi konsumen. Artinya dengan informasi yang benar, jelas dan jujur, konsumen juga bisa memilih. Secara agama yang menentukan LPPOM MUI. Itu kalau menurut saya nggak usah ribut-ribut ya. Oke, Bu Maura, apakah hingga saat ini sudah ada pembicaraan dengan Badan POM seperti itu, Bu? Ya, saya sebenarnya mau klarifikasi dahulu. Ya, kapsul yang ada di Indonesia, waktu dalam pendaftarannya dia harus disertai sertifikat halal dari MUI. Jadi dalam hal ini kapsul-kapsul yang dari babi itu seyogyanya tidak digunakan kembali, dan itu dilakukan pada waktu proses penilaian dan pendaftaran. Nah, oleh karena pabrik kapsul itu memang di Indonesia cuma satu, ya, sertifikasinya tidak setiap produk setiap farmasi, tetapi untuk setiap kapsul, untuk setiap jenis kapsul itu udah ada tata caranya tersendiri. Jadi kita tidak mengharapkan bahwa setiap kapsul produk farmasi produknya itu disertifikasi, tetapi setiap jenis kapsul yang diproduksi oleh industri itu sudah dijamin kehalalannya dengan sertifikat dari lembaga MUI. Memang tidak akan banyak karena industrinya juga cuma satu. Iya, Ibu. Iya. Selain itu menanggapi dari yang sudah disampaikan Pak Marius tadi? Yang mana? Oh, maksudnya pembahasan dengan POM. Tentu kita melakukan pembahasan terus karena di dalam hal ini regulasi kebijakan oleh Menteri Kesehatan, kemudian secara operasional oleh Badan POM. Dan juga dengan pihak MUI, Bu? Pihak MUI kita bicara kalau soal kehalalan. Jadi di dalam hal makanan, itu Badan POM juga sudah bekerja sama dengan LPPOM MUI di dalam hal makanan dengan adanya keputusan Menteri Agama menyerahkan untuk sertifikasi pangan ini kepada LPPOM MUI. Oke, baik Pak Marius.
Ya. Saran saya sebaiknya bukan hanya makanan aja, mungkin kerjasama dengan LPP MUI untuk obat dan obat termasuk juga. Karena apa? Karena kan orang yang namanya mengkonsumsi obat itu kan keterpaksaan. Terus pengetahuannya juga terus terang aja banyak orang nggak mengerti seluk-beluknya. Saran saya daripada ramai begini ya, ini harus diredam ya. Tidak ada salahnya kita kerjasama Badan POM, kerjasama dengan LPP MUI ya. Tidak semua memang harus disertifikasi, tapi hal-hal yang ada unsur-unsur seperti itu supaya clear, tidak membuat resah konsumen ya. Kerjasama lagi kalau menurut saya seperti itu. Oke, Bu Maura, tidak hanya makanan tetapi obat harus perlu dibicarakan. Nanti menanggapinya saat lagi Ibu ya, karena kita harus jeda pariwara kembali. Tetap bersama kami pemirsa. Ya baik, terima kasih Anda masih bersama kami dan saya kembali ke ujung telepon lagi Ibu Maura. Ibu Maura, tadi Pak Marius mengatakan tidak hanya makanan saja bisa, tidakkah lebih baik untuk membicarakan berkaitan halal untuk obat seperti itu, Bu Maura? Ibu Maura? Ibu Maura bisa mendengar suara saya? Ya, saya ke Pak Marius dulu, Pak. Sebenarnya mudah atau tidak sih Pak untuk menuju ke arah sana untuk pengamanan obat seperti itu agar masyarakat bisa lebih memilih akan menggunakan ini atau tidak seperti itu untuk perlindungan masyarakat sendiri Pak? Sebetulnya kalau mau sih kan 2008 udah ada ya. Tinggal dilaksanakan ya. Memang nggak semua obat ya itu disertifikasi. Kalau ada diduga ya wajib lah ya, karena untuk melindungi umat muslim ini ya. Dan kita tahu kalau buat makanan minuman yang begitu banyak aja bisa, obat kan bagian terkecil. Nah itu wajib kalau menurut saya. Pak Marius, jika sudah disertifikasi halal atau tidak, lalu apakah kita sudah siap dengan penggantinya seperti itu Pak? Misalnya dikatakan tidak halal karena mengandung babi, apakah kita sudah ada? Paling tidak dari MUI kan memberi penjelasan, ini belum ada pengganti. Nah kalau masalah agama kan saya nggak paham ya, tapi dari MUI itu harus memberi penjelasan. Saat ini belum ada penggantinya ya, nanti haram nggaknya itu urusannya MUI ya. Saya nggak bisa ikut-ikutan tuh karena secara agama ya. Jadi tapi tetap terinformasi. Masyarakat kan perlu ya, kalau di Undang-Undang Konsumen kan ada jaminan keamanan keselamatan juga hak mereka ya, dijamin ya, dan boleh memilih. Terus informasi yang benar, jelas dan jujur ya. Nah, kalau itu sudah dikasih ke masyarakat, udah artinya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 99 sudah diberikan haknya kepada masyarakat. Terserah Anda mau menggunakan atau tidak, itu kembali lagi ke masyarakat kalau menurut saya kayak gitu. Oke, baik, kita tunggu saja. Ini sedikit saja Pak, ini sebagai closing statement ini berkaitan dengan permasalahan ini. Kalau menurut saya ya, kalau makanan minuman aja bisa, kenapa tidak obat? Juga sama ya. Memang tidak semua harus sertifikasi halal ya. Hanya yang ada diduga wajib kalau menurut saya. Urusan agama ya kerjasama dengan LPP MUI ya, Badan POM, karena yang meregistrasi supaya bisa beredar di Indonesia kan Badan POM ya. Kemenkes, Badan POM, langsung LPP MUI, silakan duduk bareng deh untuk melindungi umat Muslim di Indonesia. Baik, jadi bisa saya tarik kesimpulan untuk melindungi konsumen berarti untuk pelabelan halal atau tidak itu wajib ya Pak hukumnya? Wajib, untuk obat juga wajib. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Marius sudah bergabung bersama kami dalam dialog, dan pemirsa tetap bersama kami karena kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya.